Nah, minggu lalu kita sudah bahas terkait bagaimana teknik pengambilan contoh ya, teknik pengambilan contoh dan itu penting ya, penting dalam dalam menyusun riset primer terutama ya. Riset sekunder juga to some extent ada juga ya teknik pengambilan contohnya karena kan tidak semua juga misalnya emiten di bursa efek 700 saham diteliti semua ya. Tapi bisa juga kita ada sampling juga gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas agak berbeda nih kalau sekarang itu ya. Sekarang kita akan bahas terkait eh, strategi ya, strategi penelitian kualitatif ya. Strategi penelitian kualitatif. Nah, ini nanti saya akan demokan ya. Ternyata penelitian kualitatif itu juga menarik ya. Menarik dalam artian dengar nggak? Baik, yang ini ya. Jadi kualitatif methods ya. Ya, jadi kualitatif. Ini ibarat kita itu punya datanya tuh kualitatif ya, tidak bisa kita. Sebenarnya bukan berarti kualitatif itu eh, kita mengarang bebas itu ya skripsinya, tidak seperti itu juga. Cuman kualitatif itu maksudnya data yang kita gali itu sifatnya kualitatif ya. Dan kemudian sebenarnya yang kualitatif ini bisa kita kuantitatifkan gitu ya. Yang paling mudah mengkuantitatifkan apa kira-kira? Kalau data kualitatif itu mengkuantifikasi dengan apa ya pastinya? Kayak misalnya data misalnya income gitu ya. Kan ada kualitatifnya ya, misalnya eh, golongan bawah gitu ya, menengah dan atas itu kan kualitatif ya. Cara kita mengkuantifikasikannya tentu saja dengan mengkategorikan kan, dengan mengkategorikan kata tersebut ya, mengkategorikan eh, indikator tersebut itu ya. apa jadi sebenarnya kualitatif itu tidak 100% kita mengarang bebas ya, mengarang esai itu dalam skripsi itu, tapi kita itu bisa kemudian mengkategorikannya ya, minimum gitu, mengkategorikan data kualitatif itu menjadi data yang bisa dikuantifikasi dan bisa kita nilai gitu ya. Itu kira-kira apa itu penelitian kualitatif gitu ya. Jadi banyak sekali memang to some extent ya, kalau data kuantitatif itu tidak bisa menjawab hal yang sifatnya eksploratif ya, atau terlalu terbuka atau terlalu tertutup gitu kan. Kalau misalnya bisa saja sih, misalnya alasan seseorang untuk bisa memilih produk tertentu, kita sudah batasi jawaban itu gitu kan. Batasi jawaban itu menjadi kategori jawaban misalnya ya, misalnya karena dia harganya lebih murah gitu kan, terus apa lagi karena misalnya lebih dekat ke pasar gitu ya, kita punya punya pertanyaan tertutup gitu ya. Tetapi eh, kalau yang sifatnya alasan, kalau kita ingin gali alasan yang lebih luas, itu bisa kita lakukan saja pertanyaan terbuka gitu ya, terbuka, lalu kemudian pertanyaan terbuka itu kita analisa kira-kira apa sih unek-uneknya itu ya, kita rekam ya, kemudian kita bahkan transcribe ya menjadi bentuk yang sifatnya misalnya FGD gitu ya. FGD itu kan sebenarnya kualitatif ya, penelitian kualitatif FGD itu. Jadi kita anggap semua itu narasumber gitu ya, kemudian narasumber itu kita buat notulensinya ya. Nanti bagaimana pengolahannya, nanti saya akan tunjukkan satu software yang bagus gitu ya untuk bisa kita bisa bisa mensynthesizing ya
words atau kata yang keluar, yang paling banyak keluar, dan itu bisa kita analisa lebih lanjut dan bahkan kita bisa sintesa menjadi satu kesimpulan ya. Itu kira-kira ya. Nah, itu banyak sekali sebenarnya penelitian kualitatif itu. Nah, ini beberapa saja ya kita anggap ya kita kita provide di sini ya. Dan sebaiknya ya sekualitatif apapun ya ini dimungkinkan kalian itu melakukan penelitian kualitatif, tapi usul saya sih ini pelengkap ya, pelengkap dari yang kuantitatif. Jadi misalnya kalau ada tujuan satu dua itu menghitung ya, terus apa mendeskripsikan, terus misalnya mencari determinan gitu ya, faktor yang mempengaruhi. Nah, yang ketiganya boleh kualitatifnya, kualitatif methodenya ya. Misalnya strategi apa gitu kan yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah yang dari nomor satu dan nomor dua. Nah, itu bisa dengan penelitian kualitatif. Misalnya kalian melakukan in-depth interview, melakukan FGD, atau melakukan observasi. Nah, itu kualitatif ya. Jadi sebaiknya jangan terlalu kualitatif juga. Kita kan apalagi nanti di sidang itu biasanya ditanya, oh ini saya nggak bisa tahu gambarannya secara utuh gitu kan. Rata-ratanya berapa, numbers-nya berapa gitu kan. Jadi numbers itu penting ya. Numbers penting. Nah, kualitatif itu behind the numbers gitu ya. Di balik angka-angka itu mungkin tidak bisa kita tangkap secara keseluruhan tanpa kita tahu alasan di baliknya. Nah, itu dengan penelitian kualitatif itu ya. Nah, kita akan bahas di sini etnografi ya, fenomenologi, grounded theory, dan ada studi kasus-studi kasus. Nah, ini banyak sekali ya. Kalian bisa nanti perdalam ini gitu ya. Kita ini hanya satu kuliah saja, satu pertemuan saja. Ini untuk memperkenalkan kepada kalian ini sebenarnya ada ada metode lain ya, metode lain dalam penelitian yang ini bisa jadi pelengkap gitu ya. Kecuali kalau kalian orang antropologi ya. Nah, itu mungkin kualitatif semua gitu kan. Karena itu biasanya mereka terjun misalnya ke satu suku tertentu di pedalaman, lalu mereka observasi dan seterusnya. Nah, kalau orang ekonomi tentu ada angka-angka statistiknya ya, statistik yang bisa kita gali terlebih dahulu di awal gitu. Oke. Nah, apa sih penelitian kualitatif itu? Nah, penelitian kualitatif adalah penyelidikan ya kehidupan individu atau kelompok atau siapapun ya atau objek penelitian di mana kita itu meminta seseorang atau kelompok tersebut ya untuk menceritakan kehidupan mereka ya. Jadi diceritakan saja, kita jangan halang-halangi gitu ya. Kita hanya mandu saja apa sih misalnya apa perspektif mereka gitu ya atau informasi yang mereka punya itu ya atau biasanya kalau sejarah itu kan kita tidak bisa batasi tuh hal-hal tertentu ya. Nah, ini tentu saja dengan hal naratif ya, kronologis gitu ya. Ceritakan dengan kronologis. Ya walaupun tentu ini challenging juga ya yang kualitatif ini. Kita harus rekam, harus transcribe dan itu bahkan menjadi bahan bahan ini, bahan lampiran nanti. Saya pernah dulu satu seminar ya, seminar internasional human development gitu ya di yang dengan Amartya Sen itu disuruh mentranscribe ya ini penelitian apa hasil seminar. Ternyata luar biasa challenging-nya karena kita tuh sampai orang itu mendehem gitu ya, orang itu gitu ya, bingung atau gitu itu harus kita tulis. Semacam kita misalnya batuk juga harus kita tulis gitu. Itu batuknya ada gitu ya. Karena itu di cross check dengan apa? Dengan ininya, dengan recordingnya gitu kan. Jadi proses itu penting juga kadang-kadang gitu kan. Bagaimana respon seseorang, terus bagaimana misalnya sikap seseorang gitu ditanyakan seperti ini gimana gak? Apakah menghindar ataukah sangat antusias atau misalnya datar-datar saja itu penting ya. Namanya juga kualitatif kan. Jadi tidak angkanya yang keluar tapi juga sampai respon seseorang itu sikapnya seperti itu. Bahkan kita record dengan pertanyaan seperti ini orang tersebut malah avoid gitu ya, berarti mungkin sensitif bagi mereka itu. Ya.
Nah, ini harus kita gabungkan nih ya, gabungkan gaya naratif ya tentang pandangan objek tersebut ya, objek penelitian tersebut dengan pandangan kita sendiri gitu ya. Jadi kita tidak boleh dalam penelitian kualitatif ini tidak boleh mendikte gitu ya. Tidak boleh mendikte. Mengarahkan boleh ya kalau sesuai dengan tujuan yang kita itu boleh, tapi mendikte tidak boleh. Bapak harusnya seperti itu. Ini Bapak harus seperti ini, Bapak harus tidak boleh seperti itu ya, itu namanya mendikte ya. Seakan-akan jawaban dia itu harus seperti jawaban kita gitu. Tidak boleh seperti itu. Biarkan saja mengalir terus gitu ya. Sampai nanti kita simpulkan. Nanti saya akan provide satu analisa yang bagus ya, tools yang bagus untuk bisa merecord banyak sekali kata ya, banyak sekali words ya, banyak sekali hasil-hasil dari FGD atau hal-hal yang lain yang sifatnya kualitatif ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh nih kualitatif yang menurut Akerlof dan Stower ini ya, bahwa penelitian yang naratif itu menekankan pada fakta-fakta yang berulang gitu ya. Fakta-fakta yang berulang yang dimana fakta berulang itu ya sebenarnya direfleksikan secara sistematik gitu ya. Ya namanya manusia sebagai manusia kita itu kan orang yang rasional ya. Biasanya rasionalitas itu berulang ya. Eh, Rasionalitas itu biasanya dilakukan secara berulang-ulang. Itu sunatullah kan seperti itu. Misalnya ketika kita diberi uang, tentu biasanya senang tuh ya. Senang enggak? Responnya beda. Itu kan biasanya berulang-ulang tuh. Atau ketika kita menghadapi bahaya, kemudian kita menghindar. Itu kan dan biasanya seperti itu kan, biasanya seperti itu. Ketika ada sini nyamuk sini pasti kecenderungan orang kita akan menepuk atau apa itu kan manusia itu diberikan kemampuan ya untuk bisa menangkap hal apa yang terjadi dalam dirinya dan dia bertindak secara rasional gitu ya. Makanya itu menurut Kerlof ini bahwa penelitian kualitatif itu biasanya itu sebenarnya memolakan hal-hal yang terskema gitu ya, bahwa perilaku-perilaku, pandangan-pandangan orang gitu ya, terus bahkan perkataan-perkataan, sikap-sikap, respon-respon orang-orang itu bisa kita skemakan gitu ya, bisa kita polakkan menjadi satu pola yang utuh sehingga pola itu yang kemudian kita bisa sintesakan ya. Misalnya ada pandangan terkait misalnya jalan jalan yang rusak gitu ya, bagaimana pandangannya, kita rekam dari misalnya 500 orang itu biasanya mereka berpola tuh ya, tidak random kan jawabannya, pasti secara umum ya jawabannya itu sangat terhambat, terganggu dan seterusnya. Itulah yang disebutnya schematic form ya. Jadi ada skemanya. Jadi walaupun naratif itu sebenarnya kita menangkap pola ya, menangkap skema gitu ya, bukan bukan divergen. Penelitian pun harus konvergen. Walaupun data yang kita peroleh itu kualitatif, kita itu bisa mensintesakan ya dari hal yang mereka duga atau yang mereka rasakan gitu, yang mereka alami dan seterusnya. Itu ya. Jadi individu-individu itu ya menggunakan hal yang naratif gitu ya untuk mengekspresikan apa yang mereka interpretasikan terhadap satu event atau satu hal tertentu yang mereka alami gitu ya. Jadi bisa misalnya di sosial media gitu ya, di atau kehidupan sosial yang lain. Nanti saya akan tunjukkan ke kalian misalnya bagaimana cara menangkap perilaku atau respon seseorang misalnya trending di Twitter itu kan sebenarnya sama tuh. Trending itu kan sebenarnya hal yang sifatnya kualitatif kemudian dialgoritmakan ya sehingga kata-kata itu adalah yang trending. Misalnya sekarang yang trending itu misalnya kasus A gitu ya. Itu rame tuh jadi hashtagnya gitu kan. Nah, itu kan model-model kualitatif yang kemudian disynthesizing ya menjadi kata-kata yang banyak keluar di Twitter gitu ya, sehingga itulah yang menjadi trending.
Nah, itu kira-kira mirip seperti itulah gitu ya. Kita melakukan kuantifikasi dari hal yang kualitatif, tujuannya untuk bisa melakukan synthesizing gitu ya. Sehingga kita itu sebagai listeners ya atau readers atau bahkan kalau kita kan peneliti gitu ya, bisa memperoleh gambaran yang utuh ya dan bisa memahami ya apa yang konteks yang apa dia utarakan gitu ya. Jadi kita itu bisa ujungnya kan bisa walaupun dari hal yang naratif gitu ya, kita itu bisa memahami ya motivasi, terutama motivasi ini ya, motivasi dari aktor-aktor atau pelaku-pelaku ekonomi tersebut ya, sebagai orang yang rasional gitu ya. Nah, itu kira-kira penelitian kualitatif itu seperti itu ya. Jadi bukan kita menilai kualitasnya, tapi kita menangkap sebenarnya, menangkap sesuatu yang sifatnya mungkin tidak bisa kita cover ya dari dengan numbers ya. Jadi, tapi kita menangkap apa di balik numbers tersebut, ya. Nah, yang pertama etnografi ya, namanya juga etnik ya, etno berarti kan menyelidiki kelompok kebudayaan di lingkungan alamiah ya dalam periode waktu yang cukup lama ya dan dalam. Nah, ini banyak sekali dilakukan ya oleh peneliti-peneliti. Bahkan saya tuh kadang-kadang punya kenalan gitu profesor ya di Jerman gitu ya. Mereka itu Arabic and Islamic Studies gitu ya. Atau etnografi gitu ya. Mereka itu luar biasa loh belajarnya itu sampai mempelajari satu etnik tertentu gitu ya, bahkan mereka spend waktu itu 2-3 tahun untuk mempelajari bahasanya ya, bahkan hal-hal yang mendetil. Ya, itu kan luar biasa effortnya ya. Ada misalnya ketika dulu ya namanya itu mungkin kalian sudah paham ya, Snoeck-Hurgronje ya. Itu orang Belanda ya, ilmuwan etnografi sebenarnya yang menangkap bagaimana sih caranya, ya ini terlepas dari ini ya, maksud baik buruknya gitu ya. Bagaimana sih karakter masyarakat tertentu ya. Ini kok kuat sekali gitu. Aceh kan dulu dianggapnya susah sekali kan, orang Aceh itu kan lama di yang lain bisa ditaklukkan oleh Belanda gitu ya, tunduk gitu ya kerajaan-kerajaannya. Kok Aceh itu susah sekali gitu kan. Ini ada apa gitu kan di balik masyarakat Aceh itu. Kemudian diutuslah Snoeck-Hurgronje ke Aceh itu, bahkan sampai beliau ini sampai ngaji Quran, bahkan menurut ini tuh talar Quran gitu kan, bahkan sampai naik haji gitu kan, ingin tahu sebenarnya apa sih di balik kekuatan kekuatan orang Aceh itu gitu, motivasi apa gitu ya, bahkan terutama ini terkait agama Islamnya gitu kan, mereka sampai melakukan seperti itu gitu ya, lama sekali gitu ya, mempelajari bahasanya juga lama, sampai bayangkan seorang Belanda gitu ya bisa mempelajari bahasa Indonesia gitu kan, terus bahasa bahasa Arab bahkan ya, bahkan bahasa Arab itu luar biasa sekali gitu ya dalam effortnya aja gitu ya. Di Leiden juga sama, ternyata Leiden itu memang terkenal ya dengan etnografinya ini gitu ya. Jadi setelah tertangkap, ternyata hasil penelitiannya digunakan oleh pemerintah Belanda bahwa ada celah-celah yang bisa digunakan gitu ya untuk bisa dalam tanda kutip divide et impera misalnya dipecah belah dengan cara misalnya dipisahkan antara Teuku dengan Tengku dan seterusnya gitu ya. Nah, itu hal-hal yang sifatnya etnografis. Nah, ini artinya lama sekali gitu data itu dikumpulkan. Lama sekali data itu dikumpulkan dan hasilnya pun luar biasa ya. Perlu effort bagaimana mensintesakan gitu ya, mensintesakan dari observasi-observasi di lapangan tersebut gitu ya. Nah, proses penelitian ini fleksibel ya, fleksibel dan dapat berkembang sesuai dengan kondisi dalam merespon kenyataan hidup yang ditemukan di lapangan ya. Nah, sekarang nanti di ujung ya akan saya sediakan tools. Sekarang kan zaman canggih ya, jadi orang bicara apapun ya, kita record, 100 orang kita record, terus kita transcribe, lalu kemudian kita gabungkan, itu ternyata kita ada polanya itu kan. Orang itu bicara apa, central words-nya itu apa, ya.
kata yang paling banyak diucapkan itu apa gitu ya, terus bagaimana hubungan antar kata tersebut. Nanti akan saya jelaskan ya, bahwa ternyata menarik juga dengan perkembangan teknologi ini kita bisa lakukan synthesizing itu bisa lebih mudah gitu ya. Walaupun tentu saja tidak bisa 100% ya, kita harus analisa lagi berdasarkan apa yang terjadi di lapangan itu ya. Nah, ini misalnya contoh-contoh ya. Contoh-contoh kasus etnografi ya. Jadi ini bisa kalian baca ya. Ini contoh saja sebenarnya. Misalnya bagaimana misalnya ini ya. Nah, ini saya juga ada nih interpretif. Kemarin baru keluar ya. Penelitian saya share dulu ya. Nah, kan kalau ada pertanyaan boleh. Bentar saya ini dulu. Nah, ini ya. Saya proposing blue sukuk in Indonesia interpreted structural model. Jadi ya. Jadi bisa kalian lihat ini di sini. Ini ada tekniknya ya. Ini more or less penelitian kualitatif sebenarnya. Tapi kita memakai metodologi bagaimana mengkuantifikasi ya metode tersebut ya. Ini contoh ya. Ya, nah kita codingkan gitu ya, kita codingkan penelitian yang halnya kualitatif itu, ya walaupun kita menanyakannya secara bebas saja kepada siapa responden itu ya, pada responden sehingga kita polakan jawaban mereka sehingga kita memperoleh kesimpulan. Itu kira-kira ya interpretif itu seperti itu. Ya, ini dalam hal etnografi ya. Jadi biasanya kalau etnografi tidak bisa kita kuantifikasi ya, misalnya ya ada kuantifikasinya, tapi hal-hal yang mendasar dari sisi bagaimana satu etnik ya merespon satu apa satu satu apa satu satu fenomena alam tertentu atau satu respon tertentu, itu tentu saja harus kita telaah secara lebih mendalam gitu ya. Dengan penelitian, observasi, bahkan kita juga melakukan diskusi atau fokus group discussion gitu ya dengan FGD, dengan para ahli dan seterusnya. Itu yang banyak sekali kakak kelas kalian lakukan juga ya, misalnya dengan FGD atau dengan interview gitu ya. Tetapi kita interview itu harus kita olah lagi gitu ya hasil-hasilnya. Nah, ini bisa kalian baca juga Handbook of Research Methods ya and Application in Heterodox Economics. Nah, ini Qualitative and Ethnographic Methods in Economics. Ini ada di chapter 7 ya. Ini ada loh bukunya di library ya. Ada di library, silakan ya. Jadi kalau kalian ingin tertarik dengan Qualitative and Ethnographic Methods in Economics, silakan gitu ya. Silakan. Jadi bagaimana pola misalnya millennials ya, atau pola misalnya generasi kolonial dan seterusnya terkait perilaku ekonomi kan berbeda ya. Nah, misalnya gini ya, saya itu heran ya, ternyata kita itu lebih advance ya dari sisi dari sisi penggunaan cashless society ya. Kita menggunakan ATM, kita menggunakan payment gateway gitu ya. Dengan orang Jerman, saya juga heran kenapa sih orang Jerman itu seperti itu. Ya, itu jawabannya tidak kalau kita hanya jawabannya numbers, ya ada numbersnya, tapi reason behind that-nya nggak ada. Ya, betul membelikan kartu kredit gitu ya, kartu kredit bahkan kartu debit ya, orang Jerman itu relatif lebih rendah daripada bahkan negara berkembang gitu ya, apalagi di negara Eropa,
apalagi US ya bisa punya kartu kredit itu bisa lebih dari 6, kan bisa 12. Nah, ternyata pas kita tanya di FGD itu ternyata orang Jerman tuh cenderung mereka itu lebih ini karena punya pengalaman itu krisis ya, punya pengalaman dulu itu ketika setelah perang itu ya, mereka punya cash, harus punya cash. Nah, itulah yang kemudian diturun temurun tuh kepada generasi selanjutnya bahwa cash is the king gitu ya, bahwa cash itu harus kita pegang. Jangan percaya kepada hal-hal yang lain, apalagi ketika terjadi krisis nih, ya itu kita harus pegang cash. Dulu mungkin terjadi ras atau apa gitu ya. Kalau kita kan saya aja jarang ya bawa cash itu ya. Kalau kita bawa ATM kan sudah barat cash gitu ya. Nah, itu hal-hal yang bisa ditangkap ya bahwa secara dalam perilaku ekonomi pun gitu ada pola-polanya yang itu bisa jadi adalah pola-pola yang didasari pada pengalaman etnografik gitu ya, yang sifatnya itu experience atau pengalaman mereka di zaman dulu. Ya. Nah, ada juga fenomenologi ya, fenomenologi. Namanya juga fenomena ya. Jadi identifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu ya. Nah, ini juga sama ya, perlu interaksi yang dalam dan intensif antara peneliti dengan objek penelitiannya ya. Sehingga kita temukan pola-pola interaksi dan relasinya. Itu yang mirip-mirip seperti saya tadi sebutkan ya pada penelitian saya itu yang proposing blue suku itu kan nggak ada. Blue suku itu kan nggak ada datanya. Maksudnya kan masih baru. Tapi kan kalau kita ingin menangkap persepsi ya atau menangkap bagaimana apa eh, para ahli ya yang dari lintas bidang itu bisa bisa persepsi mereka terhadap blue suku gitu ya. Nah, kita itu harus harus lakukan observasi secara lebih mendalam gitu ya. Secara lebih mendalam kita tanyakannya bukan tanyakan data tetapi tanyakan persepsi mereka ya, perspektif mereka gitu ya. Dan termasuk kepada regulator gitu ya, termasuk kepada akademisi ya dan seterusnya. Nah, kita ada teori-teorinya, ada teknik-tekniknya. Tentu saya nggak bisa utarakan di sini semua, tapi setidaknya buat kalian ada gambaran bahwa penelitian itu tidak mesti kita itu dengan data sekunder ya yang misalnya dengan data dari BI atau apa gitu ya. Tapi kadang-kadang itu kan tidak bicara gitu ya. Ini bicaranya angka, tapi di balik itu kan itulah pentingnya juga gitu di balik angka-angka itu itulah yang harus kita jawab gitu kan berdasarkan dengan kualitatif metode ini. Nah, itu fenomenologi ya. Nah, ini tentu harus kita kesampingkan nih pengalaman pribadi ya demi mendapatkan informasi pengalaman partisipan yang ditelitinya ya. Jadi cukup fenomenanya saja yang digali, bukan pengalaman individunya ya. Kalau experience kan kita mungkin fokusnya bukan ke sana tapi ke pengalamannya. Ya, itu namanya fenomenologi. Nah, ini contohnya ya, economic phenomenology, fundamentals ya, principle and definitions. Ya, misalnya tensi-tensi dalam ekonomi itu ya, dalam beberapa abad ke belakang ini ya. Ini kan ada dikotomi ya antara dialectical materialism and idealism. Wah, ini kan udah filosofis ya. Jadi kan ada materialism, ada idealism. Adam Smith itu idealism ya. Nanti saya akan utarakan ya. Adam Smith itu kok orang paper bukunya The Wealth of Nation ya. The Wealth of Nation. Itu nggak ada tuh kurva, nggak ada. Table ada, grafik gitu ya. Jadi kalian harus baca nih buku Adam Smith ini kalau orang ekonomi nih. Nanti saya akan tunjukkan apa sih kata apa yang paling banyak ada di buku Adam Smith itu ya. Idealism. Jadi Adam Smith itu kan menyediakan idealism. Kalau kita kan materialism gitu kan. Kemudian idealisme Adam Smith itu secara filosofis bahwa terkait pasar misalnya pasar persaingan bebas gitu ya. Kemudian diterjemahkan menjadi kurva supply demand ya. Kurva supply dan demand itu oleh siapa? Oleh siapa? Ada yang tahu nggak? Kurva demand oleh siapa? Kurva demand. Ada yang tahu nggak? Itu bukan oleh Adam Smith ya, tapi oleh Higgsian ya, Higgs. Jadi kan ada ya Higgsian demand ya, Higgsian demand. Nah, itu oleh mungkin beberapa abad setelahnya Adam Smith mengeluarkan filosofinya
ya 1700 Masehi gitu ya. Kemudian teori-teori supply demand baru ada belakangnya. Ya, Keynes Keynes ya, Keynes itu the general theory of interest rate and money dan seterusnya, menyediakan teorinya itu nggak apa hanya narasi saja gitu kan, tapi ISLM-nya kemudian diterjemahkan oleh murid-murid beliau gitu ya. Jadi kurvanya diterjemahkan oleh murid-murid Keynes ini setelah mereka memahami sebenarnya apa sih filosofi atau idealisme yang mereka usung gitu ya. Dalam artian ide-idenya dikemukakan oleh gurunya, kemudian ide ini kemudian diterjemahkan secara matematis ya dalam satu teori yang lebih solid gitu ya, menjadi ISLM atau ADAS ya atau supply dan demand itu oleh ekonom-ekonom setelahnya. Nah, ini awalnya dari fenomenologi ya, jadi fenomena banyak sekali fenomena ya. Ibarat gini ya, dulu kan sejarah kalau kalian belajar ya teori fisika Newton gitu ya, Newton itu kan melihat kenapa ya ini benda itu jatuh dari atas ke bawah, ya. Kenapa gitu kan, bukan dari bawah ke atas gitu kan. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan lahirlah teori ya. Terus fenomenanya kan berulang-ulang kan. Di sini kok seperti itu, di sana seperti itu gitu kan. Ini ada fenomena apa gitu kan. Nah, sehingga Newton itu melahirkan satu teori Fm kali A gitu kan. Massa kali apa percepatan di mana A itu adalah gravitasi gitu ya, ada gaya tarik gitu ya dari perut bumi gitu ya. Sehingga benda itu jatuh dari atas ke bawah gitu ya karena ada gaya tarik. Nah, itu kira-kira dari fenomena-fenomena itu nanti ujungnya akan lahir juga. Demikian pula dalam ekonomi ya. Jadi fenomena-fenomena ekonomi gitu ya. Awalnya itu kan dari fenomena, terus kemudian disintesakan, distrukturkan gitu ya, kemudian lahirlah teori-teori tersebut. Ya, jadi kita jangan mengesampingkan penelitian-penelitian kualitatif ya. Bisa jadi apa yang halnya filosofis, yang sifatnya itu ide dan seterusnya gitu ya. Itu kemudian bisa melahirkan satu teori baru. Kemarin saya utarakan ya, ada behavior economics. Behavior economics kan sebenarnya dengan observasi melihat mengobservasi perilaku-perilaku manusia ya, ide manusia itu bagaimana berperilaku, terus bagaimana respon mereka gitu kan. Kemudian fenomena-fenomena itu mereka sintesakan, lahirlah eksperimental economics. Itu kira-kira ya, jadi menarik ya. Jadi kalau kalian menjadi ilmuwan gitu ya, itu bisa seperti itu. Atau misalnya dalam dunia bisnis gitu ya, kalian tuh nggak mesti dengan sense data yang dengan sense datanya makro gitu ya, tapi juga bisa melihat ya misalnya melihat di jalan gitu ya, di jalan raya kira-kira orang itu bertransaksi seperti apa ya gitu ya, bertransaksi seperti apa, atau di mana dia biasa titik transaksinya itu di mana gitu kan ya. Ini yang dilakukan oleh sopir angkot kan, enggak antara Bubulak dengan apa dengan apa tuh Laladon ya, supir angkot tuh Bubulak Laladon itu kan menggunakan fenomenologi kan. Dulu sejarahnya gini, Bubulak Laladon itu ya, dulu Bubulak itu kalau dulu ya terminal itu Kabupaten Bogor dan kota itu sama, namanya Terminal Merdeka gitu kan. Angkot itu datang ke sana. Nah, kemudian kota ingin punya terminal baru gitu ya supaya untuk memecah kemacetan. Dibuatlah terminal Bubulak. Terminal Bubulak. Jadi itu masuk kota ya Bubulak itu. Tapi kemudian kabupaten mungkin merasa, wah ini pendapatannya masuk ke kota nih ya. Ya udah saya buat lagi terminal baru di mana? Laladon. Mungkin jaraknya hanya 1 kilo mungkin ya. Nggak sampai mungkin di situ. Nah, supir angkot ini punya fenomena, mungkin lebih sense kuat fenomenologinya, di mana orang itu lebih cenderung suka itu apa? Stop angkot itu di mana? Di equilibriumnya kan. Equilibrium yang ada di SD Insan Kamil itu kan. Ya, akhirnya banyak yang ketem di sana gitu kan. Jadi mereka menggunakan fenomena-fenomena ekonomi itu apa bahwa orang itu lebih senang cenderung ya nyetopnya itu bukan di terminalnya gitu kan. Malah di apa equilibrium dari apa? Dari dua terminal itu, yaitu apa di simpangan itu ya. Itu kira-kira ya. Itu fenomena-fenomena ekonomi. Jadi menangkap hal yang sifatnya kualitatif, kemudian kita apa?
kemudian kita lahirkan ke positivisme ya. Positivisme itu berarti kan harus harus dipositifkan gitu ya. Kalau misalnya kita punya ide, misalnya inspirasi agama Islam yaitu dari ayat dan seterusnya gitu ya, dari Quran dan Sunnah, itu kan ide ya. Nah, ide itu kemudian dihukum positifkan, melahirkan misalnya regulasi-regulasi atau fatwa-fatwa tertentu ya. Nah, kemudian hal-hal yang positif itu kan sebagai salah satu dasar gitu ya, tetapi kan itu juga harus misalnya ada reason yang lain. Bagi orang-orang yang rasional, apalagi ini misalnya orang yang orang yang sukanya matematis itu ya, matematik. Kalau matematik kan nggak ada error ya, kalau persamaan itu nggak ada error. Dibuktikan secara proof, nah itu harus juga bisa gitu ya, bisa. Nah, ini juga saya lakukan nih ya, jadi dari fenomenologi ke fundamental ke prinsip sampai ke ke mathematical reason itu harus ada dasarnya gitu ya. Nah, ini ada saling keterkaitan ya antara yang kualitatif dengan kuantitatif ya. Jadi ini ya, misalnya saya melakukan mathematical assessment gitu ya. Ya, ini ya. Nah, profit loss sharing itu ada alasan matematisnya. Dari ide kemudian lahirlah fenomena banyak sekali aplikasi-aplikasi profit loss sharing ya dalam dunia Islam, bahkan kemudian diterjemahkan di Indonesia melalui misalnya Maparo, Mertelu ya, Mapat, dan itu kan profit loss sharing. Tetapi bank itu tidak bisa menerjemahkan itu karena bank itu kan harus punya guidance akuntansi ya, di mana misalnya untuk kesehatan kredit itu harus tiap bulan ya, harus tiap bulan membayar tabungan cicilan gitu ya, dengan pokoknya. Nah, kita harus sediakan nih mathematical assessment-nya. Nah, ini matematik ya, kerjasama dengan Pak siapa, Prof. Tony Bahtiar dengan Pak Iman gitu ya, kita buat paper ya, ini matematik proof ya. Jadi untuk menunjukkan dari ide bahwa wahalallahu bai'a riba gitu ya, mengharamkan riba, kemudian riba itu bagaimana aplikasinya sebagai solusinya kan profit loss sharing gitu ya. Profit loss sharing dihukum positifkan bahwa riba itu bunga bank misalnya haram ya oleh DSN. Nah, kemudian kita ini tunjukkan juga secara matematis yaitu bahwa profit loss sharing itu akan menghindari permasalahan-permasalahan dalam ekonomi ya. Dalam permasalahan-permasalahan profit loss sharing itu bisa memecahkan ketimpangan ya, bisa memecahkan masalah-masalah asymmetric information gitu ya, bisa memecahkan bahkan krisis gitu, lebih kuat dari krisis gitu ya. Jadi itu kira-kira jadi di antara riset itu bisa saling berkait gitu ya. Nah, itu bisa jadi ya riset itu awalnya dari kualitatif riset itu ya, dari kualitatif riset itu ya. Nah, kalau grounded theory ini memproduksi teori umum dan abstrak dari proses, aksi, atau interaksi tertentu yang berasal dari pandangan partisipan atau objek penelitian. Nah, ini berarti kan dari fenomena-fenomena itu ya, kemudian kita tangkap dan ini kita polakan untuk semua orang ya. Nanti pola-pola manusia kan orang rasional, kecuali yang orangnya nggak rasional ya. Mungkin hanya beberapa saja yang nggak rasional, dari 1.000 orang mungkin yang nggak rasionalnya hanya 5 orang gitu ya. Tapi kan 995-nya kan rasional. Nah, itu biasanya kan kalau rasional kan arahnya sama gitu ya. Nah, itulah yang kemudian lahir teori. Kan nggak kayak Newton kan? Newton itu kan fenomenanya dari atas ke bawah kan jatuh itu. Kecuali ada mukjizat itu dari atau ada gaya yang lain bisa dilemparkan gitu kan ke atas itu kan, tapi ujungnya bawah juga gitu. Itu kan rasionalitas ekonomi juga sama, rasionalitas manusia juga sama ya. Ketika memperoleh sesuatu yang mengenakan dia senang gitu ya. Ketika memperoleh satu yang tidak mengenakan dia ya void gitu atau merasa unhappy gitu ya. Melanggar hukum ya, melanggar hukum misalnya mereka itu cenderung tidak senang gitu ya, dan seterusnya. Itu kemudian lahir teori-teori ya. Ketika harga naik, ketika fungsi demand itu apa? Ketika harga naik ya, ketika harga barang naik tentu saja orang itu cenderung tidak akan
meminta lebih banyak gitu kan. Atau ketika harga barang naik, kalau supply-nya berarti kan naik gitu. Nah, sehingga fenomena-fenomena itu kemudian lahirlah sebagai dasar teori itu bisa terwujud ya. Jadi perlu dibandingkan nih konstan antara data dengan kategori yang muncul. Berarti kan kalau kategori kan berarti kita bandingkan orang per orang, sama nggak polanya, gitu ya. Jadi sampling atas kelompok-kelompok itu untuk bisa kemudian memaksimalkan persamaan itu. Jadi lahir satu teori yang solid, ya, lahir teori yang solid. Ada yang tidak outlier-nya ada, tapi secara umum teori itu adalah respon atau abstraksi dari fenomena-fenomena yang terjadi. Itulah lahirnya makanya model kan. Model itu kan abstraksi dari realita kan, di mana model itu misalnya kalau fungsi model permintaan berarti Q adalah yang diminta adalah fungsi dari P gitu ya, harga barang tersebut dengan harga barang yang lain ya. Harga barang yang lain juga bisa substitusi atau komplementer, ada juga selera dan seterusnya. Nah, inilah dasarnya dari fenomena-fenomena itu ya. Kita tangkap dari ini, oh saya berdasarkan selera, kalau saya harga, kalau saya kalau di dalam Islam mungkin halal haram gitu ya. Juga consider gitu ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam teori permintaan untuk orang muslim misalnya ya, atau misalnya untuk produk tertentu misalnya kosmetik dan seterusnya. Itulah sebenarnya penelitian-penelitian itu gitu-gitu aja. Jadi kalau kita meneliti ekonomi syariah, ya coba deh dicek ya. Pasti terkait produk halal, terkait bagaimana daya saya sekarang meneliti itu tuh sekarang willingness to pay ya terkait kosmetik halal gitu kan. Bagaimana permintaan hotel syariah ya, terus bagaimana respon misalnya di stock market gitu ya. Nah, itu aja sebenarnya fenomena-fenomena yang terjadi di pasar ya, di dalam aktivitas sektor ekonomi yang kemudian kita tangkap ya, dan kita pakai dengan teori yang ada yang sudah established. Jadi kita nih kalau S1 nggak usah lagi buat teori, cari aja teori yang ada. Ya, ini mah sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita nih. Ada teori permintaan, ada teori apa lagi? Teori penawaran, ada teori misalnya gratuity teori, ada teori perilaku konsumen, teori-teori yang lainnya itu sudah established. Nah, tinggal kita lakukan saja assessment apakah teori tersebut ini kemudian berlaku untuk satu kasus masyarakat tertentu di waktu tertentu ya. Gitu ya. Nah, ini contohnya ya, the role of grounded theory in developing economic theory. Nah, itu yang saya tadi sebut ya, bahwa grounded theory itu ini adalah satu 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 prinsip ya, atau satu hal yang biasa dilakukan ya, bagaimana teori itu bisa terwujud ya dari hal-hal yang sifatnya testing ya, dari hal yang sifatnya ngetes ya, testing ya, uji-uji ya, uji-uji yang sudah ada, kemudian uji itu kemudian kita lakukan ya, dan polanya itulah yang menjadi teori ya, polanya itu yang menjadi teori. Polanya tentu saja bisa pola yang kualitatif, bisa juga polanya kuantitatif, studi kasusnya gitu ya. Nah, sehingga grounded theory ini menjadi hal yang penting juga. Nah, ini boleh kalian ini melakukan penelitian tentang grounded theory ini nih ya. Nanti kan masuk Journal of Economic Methodology misalnya ya. Ya. Misalnya seperti itu ya. Misalnya behavior theory ya, of the firm ya. Perilaku konsumen kan awalnya dari sana gitu ya. Atau stock market ya, pola-pola di pasar saham gitu kan, itu bisa menarik gitu ya dengan penelitian-penelitian kualitatif itu. Nah, ini studi kasus ya. Kalian bisa menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, ya, proses atau kelompok orang tertentu, ya. Coba dibatasi ya waktu dan aktivitasnya. Lalu kumpulkan informasi itu secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan, gitu ya. Jadi ini kalau studi kasusnya seperti itu, ya. Kalian harus secara cermat ya, cermat meneliti terus. Ya ini riset metodologi ini harus batasi waktunya, jangan terlalu terbuka juga gitu kan, waktunya kapan, ya aktivitasnya apa,
Nah, sehingga kita bisa kerucutkan penelitian itu menjadi hal yang bisa kita anggap mewakili fenomena tersebut gitu ya. Jadi fenomenanya kita batasi untuk waktu subjek dan aktivitas tertentu. Ya, kemudian kita kumpulkan dari sana, lalu kita sintesakan. Ya, inilah menjadi studi kasus. Biasanya studi kasus ini biasanya sejalan ya dengan hasil dari studi kasus yang lain. Biasanya sejalan karena biasanya itu kan dasarnya kan rasionalitas perilaku ekonomi. Ya, jadi ya to some extent ada yang tidak sejalan, berarti kan ada sesuatu hal yang lain yang bisa mempengaruhi keputusan masyarakat terkait satu fenomena tersebut. Ya, nah ini misalnya contoh kasus misalnya agricultural land conversion, land economic value and sustainable agriculture ya, case tadi in East Java Indonesia. Nah ini ternyata ya ALC ini ya land conversion ini adalah proses insentif driven ya, insentif driven. Jadi ada interaksi ya antara harga tanah gitu ya, harga tanah ya dengan agricultural land conversion. Kenapa banyak sekali konversi lahan gitu ya? Karena memang kenapa coba? Misalnya banyak sekali sekarang terjadi banyak konversi lahan dari pertanian ke misalnya ke perumahan gitu ya, atau ke properti. Ya karena orang menganggap bahwa produktivitas tanah dari pertanian itu gitu ya, itu sangat lemah, sangat rendah atau dibandingkan dengan sektor yang lain itu jauh. Itulah yang kemudian menjadikan banyak sekali gitu ya, menjadikan banyak sekali konversi lahan dari pertanian kepada sektor yang lain gitu ya. Nah, ini kan bahaya gitu ya. Nah, ini bisa didekati dengan studi kasus ya, studi kasus dan sehingga kita tangkap ya apa sih determinannya, kemudian kita tangkap apa sih motivasinya, sehingga bisa kita lahirkan satu solusi ya yang bisa mungkin bermanfaat untuk bisa mengerem land conversion ini ya, land conversion ini. Nah itu kira-kira menarik ya. Jadi tidak harus dengan ini, kalau dengan seperti ini tidak bisa dengan data sekunder ya. Data sekunder mungkin hanya menangkap saja bahwa terjadi land conversion gitu ya, ada perpindahan lahan. Tetapi untuk bisa menangkap apa di balik banyak sekali fenomena land conversion itu ya, kita harus bisa gali lebih dalam ya secara kualitatif di lapangan. Nah ini juga ada contoh kasus yang lain ya, mixed method and triangle in economic research, entering economic into social science. Nah ini sebenarnya gambaran juga ya bahwa bagi orang ekonomi nih, ekonomi kan social science, ini kok banyak kan matematiknya gitu kan atau apanya gitu ya. Kenapa tidak kita pahami dari sisi social science-nya, dari sisi kualitatif bagaimana human behavior-nya gitu kan. Jadi ini inti dari paper itu ya, bahwa ekonomi itu sebenarnya gitu ya bisa kita di broken down ya kepada interdisciplinary social science ya, di mana ekonomi itu salah satu di antaranya. Jadi kalau kita menangkap satu fenomena ekonomi di masyarakat, itu tidak bisa kita hanya tangkap dari yang sifatnya data ya. Data kan abstraksi saja, informasi yang sudah diekstrak gitu ya. Kalau Manggis itu ibarat ekstraknya gitu kan. Data yang ada di OJK, data yang ada di mana? Yang ada di BI, yang ada di BPS itu kan abstraksi saja. Padahal kan itu kan hasil dari fenomena ekonomi kan, perilaku ekonomi. Sedangkan perilaku ekonomi itu sendiri adalah sebenarnya yang menurut paper ini nih, adalah apa? Ada ilmu sosial. Banyak sekali yang mendasari orang itu berperilaku ekonomi yang itu kemudian ditangkap secara diekstrak saja gitu kan oleh data-data ekonomi. Makanya ini orang yang tidak terlalu percaya dengan data gitu ya, harus dengan kenyataan, harus dengan benar-benar terjadi refleksinya itu benar-benar mereka tangkap di lapangan ya, tentu dengan kualitatif sadis ya. Nah, itu kira-kira ya
Demikian pula misalnya di marketplace dan seterusnya. Itu banyak sekali yang kita bisa tangkap. Nanti saya sediakan saja di sini. Ini kira-kira yang bisa apa? Yang bisa kita telaah kalau kalian senang gitu ya dengan apa riset-riset metodologis yang sifatnya dari hal-hal kualitatif. Nah, sesuai janji saya tadi ya, saya tadi, saya close dulu ini. Nah ini ya, silakan kalau ada pertanyaan dulu silakan. Ini absen ada 28 orang ya. Ini pada kemana ini, Gary? Ini baru absen baru 18 orang ya. Kalau ngambil jatah absen. Baik, ya saya akan ini ya. Saya coba satu contoh kasus yang lihat ya. Nah ini kemarin ini masih ya ongoing ya. Ongoing riset saya dengan span lapor ya. Terkait ini contoh kasus ya, contoh kasus misalnya saya menangkap ingin hal yang sifatnya kualitatif ya, misalnya ini ya. Jadi di alasan itu ya, di alasan data itu bagaimana misalnya aspirasi ya, aspirasi masyarakat menggunakan satu aplikasi tertentu gitu ya. Jadi aspirasi mereka. Nah ini biasanya kan kualitatif ya, disuruh saja mereka bicara saja kan. Misalnya ini, bagaimana terkait satu dua kalimat terkait pengalaman Anda menggunakan website atau aplikasi Span Lapor itu namanya gitu ya. Terus bagaimana saran mereka ya agar masyarakat itu bisa menyampaikan laporan kepada Span Lapor. Nah ini jembatan kita nih. Kita memang batasi responden itu menjawab pertanyaan secara tertutup, tetapi maksudnya pertanyaan tertutup itu sudah kita sediakan jawabannya ya. Tetapi dalam beberapa hal kita suruh saja mereka menjawab ya, sesuai kehendak mereka gitu ya. Bagaimana terkait aspirasinya? Oh, belum ada yang menjawab, belum pernah ya. Oh, saya pernah melakukan aspirasi misalnya terkait bagaimana tes CPNS. Terus bagaimana mafia birokrasi ya yang terjadi di kemudian saya laporkan. Jadi span lapor ini layanan publik ya, layanan publik. Kemudian Kemenpan RB ini melakukan riset kepada pengguna aplikasi itu, apakah mereka itu melayangkan aspirasi terkait bagaimana pelayanan publik gitu ya ke dalam aplikasi tersebut gitu ya. Nah mereka ternyata ada yang jawab netralitas ASN gitu ya. Seharusnya penerbitan izin lingkungan gitu ya, melibatkan warga sekitar. Nah, itu berarti mereka satu daerah mungkin ada yang bangun pabrik atau peternakan di dalam ini, langsung saja buat mungkin jadi dapat hama dari baunya gitu ya. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan tidak bisa kita kontrol ya, silakan saja mereka isi pertanyaan itu ya, jawabannya apa nanti yang tugas kita kan hanya mensintesakan ya, tugas kita mensintesakan. Nah caranya gini, nah ini ada aplikasi ya, caranya ada aplikasi. Ini saya sudah input ini itu ke ini ya, aspirasi ya misalnya. Sebenarnya ada dua ya, ada juga yang free online ya. Nah ini ya, saya masukkan di sini ya. Kemudian nggak tahu nih servernya nyala nggak sekarang ya. Saya tadi cek nggak ada sih, Voyan Tools ya, Voyan Tools.
Oh, nggak bisa, ini don't read. Nah, atau bisa pakai NVivo ya, My NVivo. Nah, ini NVivo ini sudah saya ini ya, NVivo nih, NVivo ya. Kemudian kita masukkan ya, kita masukkan file tadi itu ya, import itu ya, files, dokumennya masukkan saja bebas gitu ya, masukkan saja ini aspirasi ini ya, masuk. Lalu kita ingin tangkap ini saya sudah masuk sebenarnya ya di sini ya, sudah di file ini saya ya. Nah, kita cukup misalnya ingin mengeluarkan kata apa yang paling banyak keluar ya. Kita buat misalnya explore. Kelihatan ya? Kata apa yang banyak-banyak keluar? Explore word frequency. Ya. Kita cari di sini filenya apa? Filenya tadi aspirasi kalau salah ya. Aspirasi. Ya. Kita masuk, kita run saja. Nah, ini sudah ya. Saya udah, nah ini ya. Nah ini ya. Nah ini kan kelihatan tuh kata-katanya yang muncul, bantuan, informasi, jalan, dana, bansos, tanah, dan seterusnya ya. Ini summary-nya. Baik, dari responden yang ribuan itu ya, rata-rata mereka aspirasinya terkait bantuan, berarti bansos ya, bantuan sosial gitu ya. Ada juga terkait informasi, terkait dana juga, jalan raya dan seterusnya. Nah, ini summary dari WOS-nya ya, jumlah kata yang paling biasa muncul. Itu kalau kita punya jutaan orang gitu yang apa, bahkan misalnya hanya 5 orang tapi isinya banyak gitu kan, enggak, aspirasinya banyak, itu kan bisa kita sintesakan kata-kata tersebut ya. Nah, ini dari banyak orang ternyata kita bisa lihat berapa jumlah kata yang bisa yang mereka lebih banyak ya, yang banyak utarakan gitu ya, sarannya atau aspirasinya gitu ya. Nah, bahkan dari summary ini ya bisa kita membuat cloud-nya. Nah, kan? Cloud-nya seperti ini. Kelihatan ya? Ya. Oh, ternyata aspirasinya lebih banyak adalah terkait bantuan. Ya, semakin besar ini semakin banyak ya, semakin banyak dia aspirasi itu diutarakan gitu ya. Ada terkait jalan tadi kan sudah tertangkap ya dari summary itu, terus terkait hukum, terkait pelayanan pemerintah, bansos ya, daerah, ada juga terkait penipuan gitu kan. Terus juga ada terkait CPNS dari lapornya, ada juga tanah gitu kan. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan setelah kita melakukan eksplorasi kualitatif ya. Setelah kita melakukan eksplorasi kualitatif, kemudian kita bisa sintesakan dengan bantuan software ya, dengan bantuan software ya. Nah, saya juga ini baru saya lakukan tadi ya. Buku Keynes itu ya, atau buku Adam Smith gitu ya. Di sini sudah ada nih buku Adam Smith-nya. Apa sih buku yang paling kata yang paling banyak gitu muncul di buku Adam Smith ya. Nah, ini contoh ya, contoh kasus ya. Ini ada juga sih yang sudah lengkapnya nih saya lakukan di sini. Analisa kualitatifnya ya. Nah, ini dari hal yang banyak itu ya, saya utarakan di sini. Oh, aspirasi pengguna itu ya, kebanyakan ini kalau ini pakai Voyant Tools ya, sama ya, terkait bantuan jalan dan seterusnya gitu ya. Nah, itu aspirasi pengguna ya. Nah, ini bahkan bisa dilingkan nih antara kata-kata yang ada itu ya, kata-kata linknya seperti apa ya. Berarti kan yang ininya sama nih, daerah dengan bantuan informasi juga ya, mendapatkan informasi terkait bantuan daerah gitu ya, pemerintah daerah gitu ya. Terus akses juga, bagaimana akses atau cara memperoleh akses gitu ya, untuk memperoleh bantuan ya terkait apa
bantuan dari pemerintah daerah. Itu kira-kira ya. Terus bagaimana alas terkait misalnya ini kan kata-kata ini bernyambung ya, bisa kita sintesakan gitu. Dari hal yang kualitatif itu bisa kita polakan gitu ya dengan bantuan software ini ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga sama, informasi apa yang mereka biasa lakukan gitu ya, sama ya, terkait tadi aspirasi dengan informasi sama sebenarnya ya. Informasi bantuan juga, informasi terkait apa, bansos itu kan, informasi terkait apa, pemerintahan dan seterusnya, ya. Nah, ini juga sama ya, ini ya, terkait pengalaman saat menggunakannya gitu ya, bagaimana pengalaman mereka. Ya, oh ternyata mudah gitu kan, cukup. Ya instead of kita hitung satu-satu kan dari ribuan itu tidak bisa kan. Ada yang bilang mudah, ada yang buat cepat, cukup, bagus. Nah, semakin besar ini menunjukkan semakin banyak apa frekuensinya itu ya. Atau ada juga saran ya, saran dari 2.600 sekian kata itu ya, ada hanya 600 sekian yang unik gitu ya, katanya yang unik ya. Ternyata yang paling banyak dilakukan itu sarannya adalah untuk bisa masyarakat itu bisa menggunakan aplikasi ini gitu ya. Jadi ini bisa juga misalnya kalian misalnya untuk bagaimana masyarakat bisa eh, senang ke produk halal misalnya ya atau ke label halal tentu apa saja sarannya dari banyak orang gitu ya. Ini bisa kita lakukan misalnya dengan sosialisasi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan kelihatan kita dengan sosialisasi ya perlu menyediakan informasi untuk masyarakat ya bagaimana pengaduan itu bisa bisa dijalankan gitu kan harus mudah aplikasinya harus bagus adminnya juga harus jalan gitu kan itu kira-kira seperti itu ya nah ini juga ya sintesanya ya linknya ya bahwa apa itu harus aspirasi itu harus apa mudah gitu ya. Menyampaikan aspirasi itu harus mudah gitu kan. Bahkan ada buktinya bahwa kita menyampaikan aspirasi lalu kemudian diimplementasikan gitu ya. Jadi kira-kira cara membacanya seperti itu. Ya walaupun ini kan hanya sebagai gambaran kita saja bahwa pola-pola yang ada di masyarakat seperti yang kita sebut tadi itu sebenarnya polanya sama gitu kan, polanya sama. Dan ini berpola kan makanya karena polanya sama dia lebih banyak keluar kata-kata tersebut ya. Itu kira-kira ya. Nah, ini contoh lain nih ya. Saya ini ada buku Adam Smith nih. Adam Smith ya. Ini nih di General Theory ya, The Wealth of Nation ya. The Wealth of Nation. Saya juga tadi baru ini kalian harus baca nih orang ekonomi ya. Terus juga ISLM ya, John Maynard Keynes ya. Ini saya tadi pakai NV ini apa sih kata-kata yang keluar gitu ya. Saya senang aja biar ini. Nah, ini sudah ada nih. Kalau ini sudah saya apa? Nah, ini ya. Ini Adam Smith nih ternyata ini kata-kata yang keluarnya ya. Bahwa ini kan mudah juga nih kalau buat resume buku ya. Kata yang paling keluar itu yang paling banyak keluar itu adalah terkait wealth gitu ya. Nah, ini adalah masalah klasik ya. Nah, masalah price juga gitu kan. Nation gitu ya. Terus masalah apalagi trade dibahas juga, kapital gitu ya. Eh, apalagi ini labor gitu ya dan seterusnya. Nah, kalau yang Keynes yang tadi ya Keynes. Nah ini sorry belum ya Keynes. No, coba saya kita cek ya frekuensi explore ya sorry explore world frequency itemnya ini ya buku Keynes. Query saja. Jadi kalian tuh bisa seperti itu ya. Jadi kalau mau penelitian catat saja. Wow, terus tapi pertanyaannya terbuka gitu ya. Nah, ini sudah keluar ya. Keynes tuh kata yang paling banyak keluar tuh money ya pasti karena judulnya interest rate, employment, investment ya kan ya kebaca sebenarnya ketika Keynes itu kan bukunya tahun 2009 ya 1929 ya ketika terjadi krisis ya di mana itu bagaimana
sisi AD itu ya, bisa ditunjang untuk bisa men-tackle employment ya, tentu dengan investment, dengan kapital, dan seterusnya ya. Flow-nya kira-kira seperti ini. Ya. Karena kan ada propensity ya, income, ya, money, interest rate, kapital gitu ya, dan seterusnya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait penelitian kualitatif itu ya. Jadi walaupun kualitatif kita bisa kategorikan, bisa kuantifikasi ya, bisa kita kelompokkan bahkan dengan bantuan sosial media gitu ya, dengan bantuan software ya, itu bisa juga kita kita temukan hal yang menarik gitu ya. Bahkan ini ya di saya sebut nih NVivo ini bisa menganalisa trending yang ada di software itu ya, yang ada di Twitter misalnya ya. Ini bisa kalian baca dari tutorialnya ya. Bagaimana mengkolek data dari tweet ya, ini kalau ada penelitian seperti ini bagus nih kalian nih. Kalau ada penelitian nanti skripsi kalian nih harus cari data, tapi bagaimana tren tentang hijab gitu di Twitter ya. Nah ini bisa dengan menggunakan Voyantus atau atau dengan NVivo itu ya, NVivo itu. Itu ya. Itu mungkin dari saya sebagai materinya. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Ini kita ada waktu sekitar 18 menit lagi. Bisa on screen dulu semua. Ada yang keluar satu orang. Adib ada ya sekarang Adib? Mana Adib? Penelitian tentang Adib. Pak? Penelitiannya tentang apa Adib? Tentang penelitian buat apa nih Pak? Skripsi apa buat medpen doang Pak? Ya kalau bisa sejalan loh, nanti biar nggak bolak-balik. Iya, ragu soalnya banyak banget Pak. Kayaknya udah ini juga tabrakan lah kayaknya. Nggak bisa ya, belum tentu. Iya, belum tentu lanjut soalnya tabrakan kayaknya. Kalau di medpen tentang apa? Atau skripsi pengennya apa, medpen apa? Kalau skripsi itu kayaknya ke perbankan sih Pak. Sekarang saya di medpen megang ini reksadana. Reksadana. Berarti datanya sekunder ya? Iya. Primernya? Kenapa? Ada primernya nggak? Ada ininya nggak primer? Enggak kayaknya. Yang primer siapa? Yang primer? Yang kemarin. Nah, yang primernya kayak tadi aja ya. Kalian rekam ya. Tahu nggak dari rekaman itu kalian bisa pindahkan loh ke ini, ke bentuk tulisan. Di Google kan ada ya. Kalau kalian udah ngobrol aja tuh dengan responden lama itu kan. Lalu kan muncul kata-kata yang keluarnya kan enggak? Kita tulis dalam satu file dari si A, terus dari si B ini, si C itu. Kita pakai software, ini bukan pakai ini ya, kita kumpul ada berapa hitung katanya, bukan gitu ya. Kita pakai software, keluar tuh kayak tadi. Ya sebagai gambaran awal gitu ya, sebagai gambaran bahwa saran-saran dari mereka itu berpola ya, berpola gitu. Polanya ada kelihatan. Ini nggak concern semua, ini jangan-jangan tidur semua nih. Halo, ini absennya nggak ada loh. Ini sudah saya cek nih. Dua-dua yang hadir ya. Ini belum ada yang belum absen berarti. Diki mana Diki nih? Ada yang nanti dengan FGD nggak penelitiannya? Ada nggak? Ada pakai FGD nggak? Atau in-depth interview? Ada nggak? Siapa? Yang dengan in-depth interview siapa? Atau ada yang merasa nggak dengan data sekunder, tapi kayaknya kok nggak bisa saya tangkap ya alasannya. Banyak sekali tuh kasusnya biasanya. Ya, kita dengan data sekunder kan hanya data yang bicara, benar nggak? Bahwa ini X naik, Y naik gitu ya misalnya ya. X naik, Y naik, tapi alasannya apa ya? Sering nggak punya pemikiran seperti itu? Benar nggak? Ada kan?
Nah, itu bisa dikombinasikan dengan yang tadi saya sebut. Ya, kita tanya aja ke orang, rekamannya itu kita transcribe ya, kita ubah ke dalam bentuk transcribe, kemudian kita olah dengan software. Ya, jadi alasan tadi alasan memilih A misalnya. Nanti pakai output dari Voyant Tools itu atau NVivo itu. Kan bagus kan? Itu penelitian saya kayak gitu ada nih. Ini terbit loh di jurnal internasional Q1 loh. Ya, saya ini kan kalian ya. Dan itu mudah, nggak mesti tidak mesti responnya 1000, nggak mesti. Ya, kita buat aja pertanyaan 10 gitu ya. Pertanyaan 10 datang aja ke orang, lalu kita rekam jawabannya, apalagi ke ahli ya. Kadang-kadang kalau kita hanya ngisi kuesioner itu kan hanya terbatas loh jawabannya. Dan itu jawabannya baru hanya kita batasi dari apa yang sudah kita deskripsikan, kan enggak? Enggak, jawaban penelitian sudah kita arahkan ke jawaban itu, padahal kan bisa jadi jawabannya hal yang lain, enggak? Jadi kita sudah mendikte jawaban orang lain itu. Kita sudah mendikte hasil penelitiannya kalau kita dalam kuesioner itu pertanyaan tertutup semua. Dan itu susah kalau ini terkait alasan, terkait bagaimana motivasi ya, yang sifatnya eksploratif. Ya. Nah, ini misalnya ya di penelitian terkait apa nih? Nah, ini ya dengan Bu Isful. Ini saya kan sebenarnya orang kuantitatif saya itu ya, time series econometrics itu ya, finance dan seterusnya. Saya mulai sekarang kombinasikan dengan yang sifatnya kuantitatif karena biar data itu berbicara gitu. Biar data itu berbicara. Jadi ada behind the data gitu ya. Di let the data tell the story gitu ya. Nah, ini yang saya coba kalian. Ya, saya ini melakukan uji literatur nih, uji literatur energy economics di Islamic countries ya. Nah, ini bibliometrik sama dengan tadi. Ya, dari penelitian-penelitian sebelumnya ini terima di jurnal internasional Q1 loh. Q1 itu topnya lah, nomor 1 lah ya gitu ya. Nah, kita kelompokkan, ketemu negaranya, hasilnya ya. Terus ketemu nanti juga bagaimana linkage-nya. Ya. Ini tidak susah ya, ini tidak susah, tapi kita perlu terkait ternyata energy consumption, country-nya dan seterusnya ya, keyword-nya gitu ya. Ini gunakan Force Viewer ya, ini mirip lah dengan tadi NVivo. Bahkan kita juga autornya kelihatan, siapa autornya. Ya, autornya siapa, terus jurnalnya apa, ya, bahkan di situ citasinya seperti apa, yang paling banyak, ya. Jadi pola-pola riset, pola-pola perilaku masyarakat, pola-pola jawaban itu bisa kita dengan bantuan software ya. Sekarang itu bisa lebih mudah ya. Termasuk Twitter ya. Di Twitter coba kalian cek dengan NVivo itu bisa ya. Jadi cukup kalian risetnya buka Twitter aja kalau hobinya Twitter atau Instagram kan. Cukup buka Twitter, buka hashtagnya, keluar tuh ada berapa tuh sedunia. Bahkan kita bisa bagi-bagi Bogor misalnya atau Indonesia kan. Ada Indonesian Trend kan, ada trend. Nah, hijab tuh ada berapa? Terus hijab ini berkait dengan dengan kata-kata apa saja, enggak? Kan saya tadi kan gitu juga. Jadi ini voluntary, jadi data itu tidak harus kita cari gitu, karena data itu sudah ada ternyata. Enggak? Big data itu the role of big data itu datanya sudah ada sebenarnya. Tinggal kita bangkitkan saja data itu. Ya, dengan sintesanya. Ya, hal-hal seperti ini untuk aparatur negara tidak harus segera ditindak, pengajian di Twitter tuh sudah ada loh. Tiap tweet orang tuh kan sudah ada kan.
Tinggal kita ambil saja ekstraksi gitu kan dengan hashtag tertentu, benar nggak? Dengan hashtag tertentu, kemudian kalau sudah punya data yang banyak, kita kemudian olah itu dengan alat-alat software tertentu sehingga kita bisa sintesakan. Ya, jadi ini makanya kayaknya jarak kalau yang susah nyari topik itu kayaknya nggak mungkin gitu. Zaman sekarang kok susah nyari topik itu banyak sekali tersedia. Sekarang itu kebalik ya. Sekarang itu kalau zaman dulu ya makanya. Kalau zaman dulu itu biasanya kita itu belum punya datanya. Nah kalau sekarang terbalik loh zaman sekarang itu. Kita itu hidup dalam dunia di mana data dan informasi itu sangat terbuka, sangat murah, sangat mudah diakses. Ya big data itu kan. Tinggal bagaimana data manajemennya, bagaimana kita mengekstraksi data itu, kemudian bagaimana mengolahnya. Itu yang susah. Ya, riset market tuh gampang sekarang itu. Itu yang dilakukan. Kenapa sih Google itu bisa sampai Google ya? Google Google Maps ya bisa membeli Waze. Bisa membeli Waze. Karena apa? Yang dipunyai Waze itu kan big datanya. Benar nggak? Google tidak mau kecolongan, diambil dari sekarang Waze itu. Kayaknya Waze sekarang dengan Google Maps sama ya. Dan itu kemudian mereka jual kembali kan? Mereka jual kembali ke siapa ya? Ke perusahaan. Jadi perusahaan ini kalau mau buat buka cabang baru, misalnya pabrik di mana atau buat toko di mana, datangnya nggak usah pakai survei pasar ya, datang aja ke Google. Datang ke Google di mana nih cocoknya nih orang itu titik kumpulnya di mana gitu kan? Ya, mungkin sama tuh seperti tadi supir angkot ya, supir angkot ngetemnya di perapatan antara Bubulak dengan dengan Laladon. Ternyata secara big data juga terkonfirmasi ini adalah ternyata di situ ya. di Google Maps merahnya di situ malah, benar nggak? Jadi banyak sekali tuh kalian bisa riset-riset ke depan itu menarik ya, kita bisa gali. Dan itu bukan hanya untuk skripsi ya, tapi juga untuk business decision making ya. Bagaimana kalian bisa mengolah data ini menjadi keputusan penting yang ini sangat bermanfaat untuk keputusan bisnis ya. Atau kalau kalian ingin jadi regulator tentu akan sangat bermanfaat untuk misalnya untuk regulasi ke depannya. Itu ya. Jadi kan ini kan kuliah metodologi penelitian. Jadi kita itu dilatihnya seperti itu ya. Sekarang itu kebalik ya. Jadi big data itu sekarang data itu sudah banyak. Bahkan kita tidak usah lagi buat kuesioner cukup masuk ke Twitter, cukup masuk ke Google, kita masukkan data itu, kita bangkitkan data itu keluar semua. Ya. Di Eropa itu di Jerman ya. Sekarang itu yang paling laku itu apa? Paling laku itu sekarang departemen yang paling laku ya, yang lulusannya itu sebelum lulus sudah diambil oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan startup teknologi. Itu Wirsap Informatik namanya. Jadi Economics of Information. Ya, Economic of Information. Itu sangat kalian mau bekerja di model Gojek, Grab dan seterusnya atau perusahaan teknologi atau membuat startup itu bisa sekali. Ya, makanya sekarang itu yang sedang lagi booming di sana itu Wirsap Informatik. Wirsap itu economics ya. Wirsap itu economics bahasa Jerman itu. Informatik jadi ekonomi informasi. Ya. Jadi bagaimana kita itu mengolah informasi, ya, mengolah data, mengolah informasi dari big data itu kemudian kita olah menjadi satu informasi yang bagus, yang bisa bermanfaat untuk kepentingan keputusan bisnis, keputusan manajemen, dan keputusan regulasi ke depannya. Nah, itu kan kita juga bisa, ekonomi syariah juga bisa seperti itu. Daripada instead of kita cari datanya susah banget, sebenarnya data itu tersedia sekali dan orang volunteer ngisinya, benar nggak? Orang tuh volunteer kan ngisi data itu di IG.
di Instagram kan, atau di mana, di Twitter. Dan itu bukan hanya ini ya, bukan hanya words loh, bukan hanya kata, tapi juga bisa gambar. Ya, coba kalian cek di Google itu ada search by picture. Jadi kalau kalian ingin mengetahui gambar ini tersedia di Google atau tidak, mudah itu dengan artificial intelligence. Siapa tahu ini punya copyright yang lain. Misalnya copyright-nya punya orang lain. Itu mudah, ada search picture-nya. Atau jangan sembarangan di YouTube sekarang. Di YouTube nih kalau kita upload lagu gitu ya, lagunya punya cipta orang lain, langsung ada copyright. Karena di YouTube itu mendeteksi lagu kan ternyata. Lagu itu kan di baliknya kan ada notasi-notasi yang bisa terdeteksi. Jadi bukan berarti YouTube mendengarkan lagu itu, bukan gitu ya. Jadi gambar juga sama, gambar juga ada apa hasilnya, ada 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 identitasnya gitu ya, mirip seperti kita sidik jari dan seterusnya. Jadi jangan sembarangan sekarang ya dengan big data itu ya. Tapi kita juga bisa memanfaatkan itu untuk kepentingan penelitian kita ya, untuk kepentingan bisnis ke depannya. Gitu ya. Silakan, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, ini Amirah izin bertanya. Terkait ini, Pak, jadi rencananya itu kan saya ingin meneliti tentang market share bank syariah yang sudah lama ada di Indonesia sekitar 30 tahun, tapi tidak berkembang gitu ya, Pak. Ibaratnya market share-nya masih sangat sedikit, seperti itu. Terus dapat saran dari Mbak Yekti untuk meneliti melalui persepsi masyarakat terkait market share, terkait bank syariah. Nah, yang saya bingungkan, Pak, persepsi masyarakat itu sendiri kan pasti dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Nah, itu apakah nanti dalam penelitiannya saya harus menghubungkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakatnya, habis itu menjadi input lagi sebagai variabel yang mempengaruhi market share bank syariah di Indonesia, atau gimana ya, Pak? Soalnya itu jadi kayak ada 2 kali analisis gitu, tapi nggak kebayang. Apakah itu juga termasuk penelitian kualitatif nanti yang dibutuhkannya, Pak? Bisa dua tadi ya, Mira. Jadi bisa satu pendekatannya itu supply side. Jadi kita menyediakan teori ya, menerjemahkan teori kemudian dibuat pertanyaan tertutup buat mereka. Ngerti nggak? Yang tertutup. Jadi ada kuesioner tertutup. Nah, yang kualitatif ini bisa melengkapi sebenarnya. Bisa melengkapi pertanyaan yang ada based on teori itu. Ya kan kadang-kadang teori kan bisa jadi tidak relevan dalam satu situasi tertentu ya. Kita Amira buat aja misalnya pertanyaan terbukanya. Kira-kira apa Pak? Sudah silahkan tulis dalam kayak tadi ya, dalam 2-3 kalimat bagaimana supaya bank syariah tingkat kedalamannya lebih 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 tinggi gitu kan, financial deepening-nya, terus intermediasi perbankannya dan seterusnya, ya aset share-nya dan seterusnya. Jadi bisa dua ya pendekatannya Mira. Jadi bisa kita batasi pertanyaan mereka ya dengan kuesioner yang ada, atau bahkan bisa juga dengan studi literatur ya kayak tadi itu. Ya, jadi studi literatur dulu yang sudah ada apa sintesanya, terus menggunakan teori tertentu yang kemudian kita terjemahkan dalam kuesioner ya. Ya. Yang ketiga adalah dengan kualitatifnya yang mungkin tidak kita tangkap, yang mungkin tidak kita cover dalam pertanyaan itu, dan itu bagi mereka bisa jadi itulah justru titik poinnya yang penting. Jadi ada pertanyaan terbukanya. Nah, pertanyaan terbuka sebagaimana kuliah ini kita kali ini bisa didekati dengan pendekatan bagaimana strategi terkait kita dealing with kualitatif data itu ya. Itu Amirah. Jadi bisa saling melengkapi, bukan berarti ini tidak ada maknanya dua-duanya gitu ya. Justru saling melengkapi itu kan justru penting karena kalau kita hanya kualitatif
orang juga menanyakan datanya seperti apa gitu kan, benar nggak? Secara ininya seperti apa, secara teorinya seperti apa. Tetapi kan ada juga orang yang bilang, kok kenyataannya nggak seperti itu ya, gitu ya? Kok kenyataannya nggak seperti itu? Jangan-jangan ini ada hal yang lain yang belum tercover. Nah itulah untuk menjembatani keduanya kita kombinasikan ya. Jadi di strategi itu ya, di strategi itu bisa kita gunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kualitatif, yang terbuka, yang silahkan mereka itu bisa apa? Bisa menjawab ya sesuai kehendak mereka ya. Yang kita nanti olah nanti adalah hasil jawaban dari mereka itu. Itu Amirah ya. Makasih Pak. Sedikit lagi Pak. Ya. Kalau kualitatif itu kan nanti hasilnya seperti yang Bapak contohkan gitu ya, apa kalimat ataupun hasil interview itu apakah perlu dijadikan kuantitatif atau gimana Pak menggabungkannya dalam penelitian? Ya sebenarnya hasil FGD ya, notulensi FGD, notulensi interview bisa jadikan sebagai lampiran dari penelitian. Ya, lampiran dari penelitian artinya nanti orang lain itu bisa cek, oh ini ternyata hasilnya ya. Tetapi kan itu sebenarnya lebih handy lagi gitu ya dengan bantuan software. Kalau zaman dulu kan belum ada, benar nggak? Benar nggak? Nah sekarang itu dengan contoh yang tadi saya sebut gitu ya, itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi kuantifikasi itu kan minimum words ya, kata tersebut berapa frekuensinya. Makanya tadi saya sebutkan frekuensinya ya, words frekuensinya, berapa frekuensinya. Itu kan menunjukkan kalau lebih banyak diungkapkan itu bisa jadi itulah yang sebenarnya misalnya kalau masalahnya, kalau ditanyakan masalah berarti itu kan masalah yang utama, yang paling utama. Kalau ditanyakan strategi, justru itu strategi yang paling utama ya, yang disarankan oleh masyarakat gitu kan. Jadi bisa saling balance. Kuantifikasi itu sesimpel itu ya. Jadi pertama dari words count-nya, berapa jumlah katanya gitu kan. Bisa juga kan linknya, link antara kata tersebut. Tadi kan saya sebut juga ya. Misalnya layanan, itu layanan itu apa? Ditingkatkan atau dikurangi, atau layanannya terkait apa? Terkait fitur misalnya ya. Atau bisa juga terkait layanan itu kan bisa juga terkait misalnya keramahan dari ini, itu bisa loh kelihatan dengan NVivo tadi bisa kelihatan. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata urutannya dan linkage-nya adalah seperti itu. Kan menarik kan? Jadi tidak kita menangkap pola-pola jawaban itu dengan bantuan software itu terlihat gitu. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Ini lewat 3 menit ya. Kita akhiri kuliah ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis subhanallah maupun demikian kita akhiri kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat liburan, selamat lebaran. Ya, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.